Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faiz dengan NIM akhir 10. Saya Ranti Maharani dengan NIM akhir 33. Saya Muhammad Ikram dengan NIM akhir 19. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang material yang cocok pada iklim tropis di Indonesia, terutama pada daerah tropis Kalimantan Timur. Hasil dari analisis kami tentang material yang cocok untuk penggunaan pada bangunan di iklim tropis Indonesia, terutama di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut. Untuk pemilihan material pada iklim tropis sendiri dilihat dari penggunaan material yang memanfaatkan bahan dari sumber daya alam sekitar, karena material tersebut memiliki daya tahan dan daya serap panas serta memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap bangunan beriklim tropis. Kayu dan baja ringan. Material kayu dan baja ringan yang digunakan untuk kerangka bangunan utama. Batu bata memiliki karakteristik tahan api dan kuat terhadap tekanan tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan dinding. Kayu merupakan bahan baku fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena kayu diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam, hutan taman industri, atau lokasi lainnya. Kayu merupakan isolator termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas, serta merupakan penyerap kebisingan yang juga baik. Keunggulan penggunaan kayu sebagai material konstruksi. Yang pertama, mudah dalam pengerjaan karena bisa dibuat atau dibentuk sesuai dengan keinginan, serta mudah untuk dipaku, dibaut, atau direkatkan. Yang kedua, mudah didapat karena merupakan sumber daya alam yang masih banyak tersedia dan bisa didaur ulang dengan cara reboisasi. Yang ketiga, lebih ekonomis karena harganya relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. Yang keempat, kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan, bahan kayu solid akan awet dan tahan lama. Yang kelima, daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia yang cukup tinggi. Kelemahan dan kekurangan material kayu. Yang pertama, karena kayu berasal dari alam, maka ia bersifat kurang seragam atau homogen. Yang kedua, terdapat cacat bawaan dan cacat alam, seperti mata kayu dan pecah-pecah. Yang ketiga, kayu mudah terbakar, terutama dalam kondisi kering. Yang keempat, mudah terpengaruh oleh iklim. Yang kelima, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu. Dan yang keenam, mudah terserang rayap dan jamur. Selanjutnya, baja ringan. Atap baja ringan punya kemampuan yang paling cocok untuk iklim tropis karena mampu menahan panas tinggi dan anti lembab. Atap baja ringan memiliki kemampuan memantulkan panas dan memiliki lapisan yang anti karat dan mencegah pelapukan dalam waktu yang sangat lama. Masa pakai atap baja ringan mampu bertahan hingga 50-75 tahun, jauh lebih panjang dari usia kayu yang paling lama hanya bertahan hingga 25 tahun. Keunggulan penggunaan baja ringan. Material satu ini ringan jika dibandingkan dengan material atap lainnya. Bobotnya yang ringan membuat proses pemasangannya terbilang mudah. Materialnya yang kuat dan awet, ia tidak akan berkarat dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Selanjutnya, material ini dapat dipotong dan dibentuk dengan mudah, mengikuti bentuk rangkanya, serta mudah disambung dengan jenis atap lainnya. Selanjutnya, sifat baja ringan cenderung lebih lentur dibandingkan dengan jenis atap lainnya. Kelenturan yang dimiliki material ini membuat tegangan tarik yang dihasilkan cukup besar. Kelemahan dan kekurangan material baja ringan. Kualitas dan keunggulan yang dimiliki baja ringan membuatnya memiliki harga yang cukup mahal. Namun itu tergantung dari merek yang digunakan. Baja ringan memiliki sifat yang ringan, mudah terbawa angin, sehingga pemasangan harus dilakukan dengan benar. Dari segi estetika, kerangka baja ringan terlihat acak-acakan dan bisa mengganggu nilai estetika bangunan. Yang terakhir, pemasangan kerangka baja ringan perlu diperhitungkan dengan benar, karena kegagalan memperhitungkan konstruksi dapat menyebabkan atap roboh. Nah, dan yang ketiga ada batu bata. Batu bata memiliki karakteristik tahan api dan kuat terhadap tekanan tinggi dipergunakan sebagai bahan dinding. Lalu penggunaan warnanya yang cerah bertekstur licin pada bangunan dapat memantulkan sinar matahari yang baik, dan penggunaan warna gelap bertekstur kasar membantu meredam sinar matahari. Adapun keunggulan penggunaan batu bata.
Yang pertama, ukurannya relatif kecil, yang kedua banyak tersedia di toko bangunan, yang ketiga harganya yang relatif lebih murah, yang keempat tahan panas, dan yang kelima mudah direkatkan cukup menggunakan campuran semen dan pasir biasa. Dan ada pula kelemahan penggunaan pada batu bata. Yang pertama, suhu ruangan tidak stabil karena mudah menyerap panas dan dingin. Yang kedua, lebih boros karena menggunakan banyak perekat. Yang ketiga, suka rapi saat melakukan pemasangan. Yang keempat, cukup berat, membuat beban lebih pada struktur bangunan rumah. Dan yang kelima, batu bata lebih lama dalam proses pemasangannya. Oke, sekian penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.